Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feruza Alif dari kelas B22. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Analitika Bisnis dengan tema Linear Programming. Pada kali ini, saya akan membahas dua proyek yang berkaitan dengan Linear Programming. Yang pertama adalah Sibobikes, di mana model yang digunakan adalah Optimal Product Mix untuk memaksimalkan profit dari mitra Sibobikes. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas terkait Diandra Global Edutainment, promotor konser yang sedang memilih proyek yang akan diambil dari 5 proyek yang ditawarkan berdasarkan resources yang dimiliki. Untuk model yang digunakan adalah Optimal Project Selection. Baik, pertama yang akan dibahas adalah Sibobikes. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan merek Siboba, di mana salah satu merek yang turut meramaikan hype bubble tea atau teh boba di masyarakat Indonesia. Nah, pada tahun 2023, PT Mitra Boga Ventura atau MBV Group yang menaungi Siboba meluncurkan sub-brand terbaru dengan nama Sibobikes. Konsep ini memungkinkan para mitra bisnis untuk membuka gerai minuman dengan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sekaligus mendekatkan diri dengan pelanggan. Jadi bisa dibilang isinya ada jemput bola. Nah, konsep baru ini juga membuat mitra usaha dapat mengoperasikan gerai minuman di berbagai lokasi tanpa mereka harus menyewa ataupun membeli toko. Dan para mitra hanya perlu bergabung sebagai mitra usaha untuk mendapatkan card Siboba, yaitu menjadi Sibobikes, beserta juga dengan pelengkapannya. Berikut adalah menu yang tersedia dari Sibobikes. Di sini, Mitra X atau mitra baru ini berencana untuk membuka usaha Sibobikes di daerah perkantoran. Nah, mempelajari kondisi serta tren penjualan daerah perkantoran, akhirnya Mitra X berencana untuk hanya menjual 5 produk pilihan, yaitu yang pertama dia ingin menjual salted caramel boba fresh milk, yang kedepannya kita akan sebut dengan produk A. Yang kedua, brown sugar boba fresh milk, yaitu produk B. Coffee latte, produk C. Americano, produk D. Dan macchiato iced tea, ini adalah produk E. Dan di sini dapat dilihat di menu sudah terlampir harga jual dari masing-masing produk. Nah, di sini saya mencoba untuk mengasumsikan modal dan juga profit. Di sini saya mendapatkan info dari proposal kemitraan bahwa modal yang dibutuhkan untuk membuat produk ini adalah 45%, sehingga didapatkanlah besaran modal yaitu sebesar Rp7.050 untuk soto karamel, Rp6.750 untuk brown sugar, Rp5.400 untuk coffee latte, Rp4.500 untuk americano, dan Rp3.600 untuk macchiato iced tea. Nah, dari modal ini, akhirnya dapatkanlah profit yang akan didapatkan dari penjualan produk-produk tersebut. Di mana untuk produk salted caramel, profitnya Rp9.350, untuk produk B, brown sugar itu Rp8.250, produk C, coffee latte Rp6.600, produk D, americano Rp5.500, dan produk E, macchiato iced tea ini sebesar Rp4.400. Sibobikes ini kan merupakan suatu bisnis terobosan, di mana bisnis baru. Dikarenakan penjualan Sibobikes yang menggunakan sepeda, tentu kondisinya tidak akan sama dengan penjualan via outlet. Maka dari itu, terdapat beberapa kondisi yang harus dipatuhi sebagai berikut. Yang pertama, produk salted caramel boba fresh milk atau produk A ini adalah produk yang sangat limited. Sehingga dalam sehari, per satu mitra Sibobikes hanya dapat menjual 20 cup. Lalu yang kedua, produk D atau produk americano ini banyak sekali diincar oleh customer di daerah perkantoran. Maka dari itu, Mitra X harus memiliki stok americano sebanyak 25 cup dalam satu hari. Dan ini adalah minimal. Nah, dikarenakan Mitra X berencana nih untuk mencapai BEP atau Break Even Point dalam waktu 3 bulan, maka satu mitra Sibobikes ini harus menjual minimal 100 cup setiap harinya. Dan dalam satu hari, mitra Sibobikes hanya dapat membawa 200 cup ukuran normal. Nah, setelah ditinjau, ternyata dari 5 produk yang dijual, 3 produk yaitu produk C, D, dan E ini berukuran normal. Sementara untuk produk A dan produk B ini memiliki ukuran 25% lebih besar daripada produk yang normal. Begitu. Nah, berdasarkan kondisi yang tadi setelah dijabarkan, berikut adalah formulasinya nih untuk nanti kita analisa menggunakan solver, di mana objektif functionnya untuk Sibobikes adalah memaksimalisasi profit. Jadi di sini untuk functionnya adalah
9.350A ditambah 8.350B ditambah 6.600C ditambah 5.500D dan ditambah 4.400E. Dan untuk constraint-nya, seperti yang tadi telah diinfokan, untuk minimum sales minimal 100 sehingga A plus B plus C plus D plus E ini harus lebih besar sampai dengan 100. Sementara untuk daily capacity atau penempatan minuman dalam kartnya, ini untuk 1,25A, tambah 1,25B, tambah 1C, tambah 1D, tambah 1E, ini harus kurang dari sampai dengan 200. Dan untuk produk yang limited, untuk produk A, salted caramel, ini maksimal dijual 20, sehingga A kurang dari sampai dengan 20. Sementara untuk produk Americano atau produk D, yaitu high demand product, ini harus dijual minimal 25 produk. Jadi D lebih besar sama dengan 25. Berikut adalah hasil dari model software yang telah dibuat. Dengan dimasukkan resources yang dimiliki, juga constraint yang telah ditetapkan, didapatkanlah hasil optimal dari produk mix penjualan mitra Sibo Bikes. Dapat dilihat bahwa dalam satu hari, jumlah cup yang optimal dijual sebanyak 165 cup, terdiri dari 20 cup salted caramel boba fresh milk atau produk A, 120 brown sugar boba fresh milk atau produk B, dan juga 25 americano atau produk D. Dan profit optimal yang diterima dalam satu hari oleh satu mitra Sibo Bikes sebanyak Rp1.314.500. Dan kondisi ini telah memenuhi seluruh constraint dan juga resources yang dimiliki. Dan berikut adalah sensitivity result. Apa itu sensitivity result? Sensitivity report ini merinci bagaimana perubahan koefisien fungsi tujuan mempengaruhi solusi dan bagaimana perubahan konstanta di sisi kanan kendala mempengaruhi solusi. Jadi dapat dilihat teman-teman bahwa di sini untuk objektif koefisien di variable sales ini merupakan profit yang tadi sudah diinput. Dan di sini ada allowable increase dan juga allowable decrease. Nah, variable sales memberikan penjelasan batasan atas dan batasan bawah hasil dari final value yang masih optimal. Nah, jadi di sini kalau misalkan A berarti optimalnya bertambah boleh sebanyak apapun karena 1E plus 30 sama dengan sebanyak apapun. Dan untuk allowable decrease ini sebanyak 1.100. Dan ini sama dengan kelima produk ini. Sementara selanjutnya untuk constraint itu mengaji bagaimana perubahan di sisi kanan constraint apapun mempengaruhi solusi optimal. Shadow price menunjukkan bagaimana fungsi tujuan akan berubah ketika konstansa di sisi kanan diubah. Jadi di sini ada quantity A, shadow price 1100, quantity D, shadow price 2050, dan daily capacity achievement 8050. Dan berikut adalah kesimpulan dari hasil solver yang telah dibuat, di mana pertama, untuk produk A, yaitu salted caramel boba fresh milk, ada jumlah penjualannya sebanyak 20 cup. Jadi hasil optimalnya di rentang profit 8.250 hingga 9.050. Dan ini penambahan tidak terbatas, dikarenakan tadi 1E plus 30 ini berarti menunjukkan tidak ada batas. Sementara untuk produk B, yaitu brown sugar boba fresh milk, jumlah penjualannya sebanyak 55 cup. Ini menjadi hasil yang optimal di rentang profit 6.600 hingga 9.350. Berarti kalau misalkan brown sugar boba fresh milk ini diubah harganya menjadi lebih dari 9.050 atau lebih murah daripada 6.600, maka bisa saja untuk optimalnya akan berubah. Sementara untuk produk C, yaitu coffee latte, tidak ada produk yang terjual. Nah, bila mitra X ingin meningkatkan penjualan produk C, maka profit dari produk C harus ditambahkan lebih dari Rp1.650. Selanjutnya, untuk produk D, yaitu Americano, jumlah penjualan sebanyak 55 cup menjadi hasil yang paling optimal di rentang profit 6.600 hingga 9.350 per cup. Nah, penambahan constraint per 1 cup Americano menyebabkan berkurangnya profit sebesar 2.750. Sementara untuk produk E, yaitu matcha atau green tea, tidak ada produk yang dijual. Seperti produk C, bila mitra X ingin meningkatkan penjualan produk E, maka profit dari produk E harus ditambahkan lebih dari Rp3.850. Sekian untuk penjelasan terkait optimal product mix. Selanjutnya, saya akan membahas terkait optimal project selection dengan mengambil kasus Diandra Global Edutainment. Teman-teman yang pernah menonton acara musik
ataupun konser, mungkin sudah familiar dengan Diandra Global Entertainment. Diandra Global Entertainment atau DGE adalah salah satu perusahaan acara layanan lengkap paling dinamis di Indonesia di bawah Diandra Co yang mampan sebagai perusahaan induk dan anggota strategis grup Kompas Gramedia. Sebelumnya, DGE telah sukses nih menggelar konser seperti The Generation, Bruno Mars, TVXQ, Super Junior, dan masih banyak lagi. Di case yang saya ambil, di sini diceritakan terdapat 5 penawaran untuk menjadi promotor dari artis yang akan menggelar konser di Indonesia di waktu yang sama. Dan masing-masing artis ini memiliki persyaratan terkait jumlah hall atau venue-nya yang akan digunakan, jumlah pekerja yang dibutuhkan, serta kendaraan untuk mobilisasi artis dan juga kru. Saat ini, DGE memiliki 10 venue hall, 60 pekerja, dan juga 12 mobil. Nah, slide selanjutnya akan mencantumkan harga di official poster masing-masing grup serta proyeksi profit sebesar 60% dari gross income perhitungan harga tiket dengan tax sebesar 19%, jumlah penonton dengan asing tiket pertunjukan habis terjual, serta kondisi persyaratan diadakannya konser. Yang pertama, konser A atau The Boys menjanjikan profit sebesar 12,5 M dengan syarat membutuhkan 3 venue hall, 12 pekerja, dan juga 4 mobil van. Dan di sini saya ulangi lagi, untuk profit ini sifatnya adalah proyeksi, di mana dikarenakan untuk informasi yang disediakan hanyalah harga tiket per section, maka saya mencoba untuk menghitung bagaimana kalau misalkan seluruh section ini habis terjual, berapakah profit yang akan didapatkan oleh Diandra. Lanjut untuk Project kode B atau konser Aespa ini menjanjikan profit sebesar 8,5 M dengan syarat membutuhkan 2 venue hall, 16 pekerja, dan juga 3 mobil van. Lalu selanjutnya untuk konser C atau NCT 127 ini menjanjikan profit sebesar 18,2 miliar dengan syarat membutuhkan 4 venue hall, 20 pekerja, dan 6 mobil van. Selanjutnya ada Wavy yang kita singkat menjadi Project kode D menjanjikan profit sebesar 7,5 miliar dengan syarat membutuhkan 2 venue hall, 10 pekerja, dan juga 3 mobil van. Dan yang terakhir untuk konser E atau NCT Dream ini menjanjikan profit sebesar 18,4 miliar dengan syarat membutuhkan 4 venue hall, 24 pekerja, dan juga 4 mobil van. Selain persyaratan terkait masing-masing konser, di sini juga ada persyaratan tambahan, di mana dikarenakan penggunaan venue hall yang sama, bila DGE mengambil Project C, yaitu NCT 127, maka DGE tidak dapat mengambil Project E atau NCT Dream. Dan hal ini berlaku juga misalkan DGE mau mengambil Project E atau NCT Dream, maka DGE tidak dapat mengambil Project C, yaitu NCT 127. Nah, berdasarkan kondisi yang tadi telah dijabarkan, berikut adalah formulasi untuk pemodelan solver. Jadi yang pertama, untuk objective functionnya adalah untuk memaksimalisasi profit. Di sini berarti 12,5A ditambah 8,5B, ditambah 18,2C, ditambah 7,5D, dan ditambah 18,4E. Di mana di sini semuanya dalam rupiah dan dalam miliar. Dan untuk constraint-nya, tadi seperti yang sudah diinfokan di awal, untuk venue hall, saat ini DGE hanya memiliki 10 venue. Sehingga untuk constraint-nya, yang pertama, 3A plus 2B plus 4C plus 2D plus 4E, ini kurang dari sama dengan 10. Untuk pekerja, saat ini DGE memiliki 60 pekerja. Jadi untuk constraint-nya, 12A ditambah 16B, ditambah 20C, ditambah 10D, ditambah 24E, ini kurang dari sama dengan 60. Untuk mobil van, sebanyak 12 yang tersedia, maka constraint-nya adalah 4A plus 3B plus 6C plus 3D plus 4E kurang dari sama dengan 12. Dan karena ini sifatnya adalah project di mana hanya ada satu per masing-masing project, maka perlu dibuat constraint ketersediaan project di mana untuk A, B, C, D, E ini hasilnya wajib 1 atau 0. Dan berikut adalah hasil dari solver. Dapat dilihat bahwa semua resource telah dimasukkan dan semua constraint juga telah dimasukkan. Dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan profit yang optimal, DGE dapat mengambil 3 project secara bersamaan, di mana project pertama adalah project A, project The Boys, project B, project Aespa, dan project E untuk NCT Dream, dengan profit sebesar 39,4 miliar. Nah, di sini dapat juga dilihat bahwa ada sisanya, di mana ada 1 hall, 8 pekerja, dan 1 kendaraan yang tidak terpakai.
Dan kondisi ini sudah memenuhi seluruh constraint dan juga tadi terkait project mix constraint di mana project C dan project E tidak dipilih bersamaan. Nah, setelah didapatkan hasil solver yang sudah optimal, di sini Diandra mencoba nih untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, DGE membuat beberapa skenario untuk mengetahui pilihan optimal lainnya. Yang pertama, kita akan mencoba skenario terkait misalkan project A tidak dipilih. Apakah hasilnya? Lalu yang kedua, ini adalah terdapat pengurangan pekerja sebanyak 20 orang. Dan yang terakhir, ini ada penambahan 3 hall dan juga 5 mobil van. Serta proyek C dan E yang awalnya tadi tidak boleh diambil bersama, ini boleh diambil secara bersamaan. Nah, berikut adalah penjelasan terkait skenario pertama. Nah, untuk hasil dari skenario pertama, dapat dilihat nih bahwa ternyata kalau misalkan project E tidak diambil, maka untuk mendapatkan profit yang optimal, DGE dapat mengambil project B, itu ESPA, project C, NCT 127, dan juga project D, Wavy, dengan profit yang memang lebih kecil ya. Ini menjadi 34,2 miliar. Dan di sini untuk surplusnya, di sini ada 2 hall dan 14 pekerjaan yang tidak dipakai. Dan ini disebutnya dengan slack. Dan di sini kondisinya sudah memenuhi seluruh constraint dan project mix constraint ketika project E tidak dipilih. Dan selanjutnya adalah solver result untuk skenario kedua, di mana di sini terdapat pengurangan karyawan dari 60 orang menjadi 40 orang. Maka hanya ada 2 project nih yang dapat diambil oleh DGE, yaitu adalah project A, yaitu adalah The Boys, dan juga project E untuk NCT Dream, dengan profit sebesar 30,9 miliar. Dan di sini terlihat nih, terdapat kekurangan atau kelebihan dari resources di mana ada 3 hall, 4 pekerja, dan 4 kendaraan yang tidak dipakai. Dan kondisi ini sudah memenuhi juga seluruh constraint dan situasi di mana terdapat 20 pekerja yang berhenti bekerja atau tidak memperpanjang kontraknya. Dan yang terakhir untuk solver result skenario ketiga, di sini kita ketahui bahwa Diandra Global Edutainment merupakan anak perusahaan dari Diandra & Co. Karena Diandra & Co melihat nih potensi bisnis DGE yang terus berkembang, mereka mencoba nih untuk membantu terkait kondisi tidak dapat diambil Project C dan Project S secara bersamaan. Maka dari itu Diandra & Co memberikan 3 hall serta 5 mobil van tambahan nih untuk mengakomodir project mix constraint yang tadi kita sempat bahas. Dan hasilnya adalah mereka bisa mengambil 3 project bersamaan, yaitu adalah project A The Boys, project C adalah NCT 127, dan project E adalah NCT Dream, di mana di sini profitnya sebesar 49,1 miliar. Dan di sini untuk slack-nya ada 2 hall, 4 pekerja, dan 3 kendaraan yang tidak dipakai. Dan kondisi tersebut sudah memenuhi seluruh constraint dan situasi di mana terdapat penambahan 3 hall, 5 mobil van, serta pengambilan project E dan C boleh dilakukan secara bersamaan. Dan berikut adalah kesimpulan dari model optimal project selection yang telah dibuat, di mana kalau untuk normal condition, maka ada 3 project yang diambil, yaitu project A, project B, dan project E dengan profit sebesar 39,4 M. Sementara kalau misalkan kita reject project E, ini maka project optimalnya itu pengambilan 3 project, yaitu adalah project ESPA, project C, NCT 127, dan project D, Wavy, dengan profit sebesar 34,2. Sementara untuk 20 karyawan yang tidak melanjutkan kontraknya atau 20 karyawan yang berkurang, maka profit max optimalnya adalah pengambilan project ESPA dan project NCT Dream dengan profit sebesar 30,9 M. Dan untuk venue and fan edition di mana terdapat tambahan 3 venue dan 5 fan, maka DGE dapat mengambil Project A, Project C, dan Project E dengan profit sebesar 49,1 miliar. Ya, sekian presentasi dari saya terkait linear programming. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.